agar kita bergerak kali ini sesuai konsep dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang berdiri oleh akadis ayat dan nasami syarif untuk kata layak berjaya belokan untuk NKRI harga mati kita bahkan 25 menit ya bisa menyampaikan itu kita akan merasakan sekarang pernyataan sikap masyarakat dari aliansi umat peduli situs Mbah Monang, yaitu dari berbagai elemen masyarakat seperti PWILS, FKPP Tuban, PGN atau Patriot Garuda Nusantara, BHS, Jamaah Hidayatul Shalihin, DUPTB, Jaringan Umat Peduli Cagar Budaya, Tiban Suruhan, DPI Al-Tafsir, Jamaah Talib, Pemuda Anti Korupsi, baik Tuban maupun Bojonegoro, dan juga dari berbagai daerah yang hadir pada saat ini. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Pati, ada yang dari Kudus, ada yang dari Malang, ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Yogyakarta. Jadi saat ini kami menyampaikan, perkenankan kami untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait penanganan hukum yang dinilai lambat atau kasus yang menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat seperti yang merambah di Winongan Kidul atau Pasuruan hingga terjadi adanya 2 korban yang sangat ditahan. Ini perusakan cagar budaya ya. Kemudian ini juga berpotensi cagar budaya yang berada di Sunan Bonang darah antar masa hingga adegan tetapi tidak cepat-cepat mati akan terjadi tumpah darah di Winongan Kidul kemarin itu. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Tetapi berkat ridha Allah dapat diatasi. Disusul kasus pembongkaran makam palsu di Madura, Amin, amin, di amin. Madiun, dan lain-lain. Amin. Pokok permasalahan dugaan pelanggaran undang-undang ITE dan penyebaran kebohongan publik. Di Tuban ya, Tuban. Yang tentunya Tuban ini melanggar pasal yang dilaksanakan 45A ayat 3 Undang-Undang ITE yang merujuk pasal 28 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian juga bernama Ba'alawi Habib ini ancamannya tidak main-main. Ini seperti ini. Ancaman 6 tahun. Adili. Kalau Guston dan Gus Mujab ditangkap sehari setelah kejadian, kenapa si Hutan Bahagia tidak diberlakukan? Adili. Kemudian pasal 263 dan 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penyebaran berita bohong. Ini juga ancamannya nggak main-main, antara 2 sampai 6 tahun. Adili. Yang kedua, dugaan perusakan cagar budaya jelas melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
tindakan ini juga melanggar pasal 66 Undang-Undang Cagar Budaya dengan ancaman pidana 15 tahun. Artinya ada indikasi penanganan kasus jauh dari transparan. Empat, keterlibatan pihak terkait. Yang terakhir ada pengkaburan sejarah. Dugaan adanya upaya pengkaburan sejarah Wali Songo dan perjuangan kebangsaan diantaranya adalah yang dilakukan oleh para habaib, seperti pernyataan bahwa Wali Songo adalah keturunan dari Pahlawan Yaman. Kami pertama, kami menolak segala bentuk kebohongan publik yang menimbulkan keresahan dan kegaduhan serta polemik yang mengarah ke belah masyarakat dan khususnya merusak nama baik warga Tuban dan sekitarnya. Kedua, kami menuntut perlindungan penuh terhadap situs dan area makam Mbah Sunan Bonang sebagai warisan budaya dari pusat sejarah nasional. Ketiga, kami mendesak agar hukum ditegakkan tanpa tebang pilih dan bebas dari intervensi pihak manapun, sehingga kau dari kesan tajam ke bawah tumpul ke atas. Empat, kami menolak adanya upaya pengkaburan sejarah bangsa Indonesia, pemalsuan makam, penggantian nisan sebagai situs cagar budaya seperti nisan Mbah Sunan Kidul, artinya kompleks makam Mbah Sunan Bonang yang berganti dan hilang, pemalsuan makam PRT Timur Dinilai bahwa Wali Songo dikatakan keturunan Pahlawi dari Yaman atau leluhur para habaib, padahal sama sekali yang lima, mengembalikan keaslian dari cagar budaya seperti nisan yang lama yang terdiri dari batu andesit contoh di area Mbah Sunan Bonang. Lisan-lisan yang lama ditaruh di gelas anoto tanpa di rumah, bahkan diganti dengan marmer dan yang bertulis habaib. Kurang ajar. Kami sampaikan, kami bangsa dan agama, kami marwah para leluhur bangsa Indonesia, khususnya di Tuban, Pamunang, dan para santri benderanya yang dimakamkan di area Sunan Mbah Bonang. Kami meminta aparat penegak hukum untuk bertindak transparan dan profesional terkait kasus Husein Bagir. Tentunya lakukan tanpa tebang pilih supaya tidak membuat gaduh dan rusuh. Perlu saudara ketahui bahwa kasus Kupang ini terbukti dan faktanya menjalar ke daerah lain seperti Winongan Pasuruan sampai adanya korban penahanan dan ada terjadi tumpah darah atau bentrokan massa. Ketujuh, kami meminta semua makam leluhur bangsa Indonesia seperti Wali Songo, kiai atau ulama yang dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari zaman itu diduga orang-orang tersebut bukan warga bangsa Indonesia asli dan diindikasikan termasuk Husein Bagir. Anda
ini. 60% terlibat dalam pembongkaran dan pemakaman jenazah di area kompleks makam Mbah Bonang. Kami melihat semua itu. Dan sebelumnya juga kami mengetahui bahwa makam lama benar-benar berubah dan hilang, terbukti banyak bisa.